Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya sampaikan untuk melanjutkan materi hukum acara pidana, yaitu pra penuntutan, surat dakwaan, dan penuntutan. Untuk materi mengenai pra penuntutan, sebenarnya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi untuk masuk ke dalam materi penuntutan dan materi surat dakwaan perlu kiranya diulang ya sedikit mengenai pra penuntutan sebagai suatu bentuk pengingat dari materi sebelumnya ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa pra penuntutan sebagai suatu konsep ternyata tidak diatur di dalam KUHP ya. Dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan pra penuntutan. Nah, namun demikian, jika kita mengacu kepada asas diferensiasi fungsional, ya, maka tentunya kita harus kembali membuka-buka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan konsep pra penuntutan, maka di dalam penjelasan pasal 30, ya, jadi definisi dari konsep pra penuntutan tidak berada di dalam pasal, ya, tapi justru berada dalam penjelasannya. Ya, berada dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf A. Dikatakan di sana bahwa pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dari penyidik mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Ya. Jadi ini kalau mengacu kepada frase di belakang ya, dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Nah, artinya proses pra penuntutan ya atau konsep pra penuntutan ini terjadi sebelum penuntut umum membuat surat tuntutan ya. Bahkan juga sebelum membuat surat dakwaan. Sehingga dia prosesnya berada di awal. Nah, kalau dilihat dari definisi ya dalam penjelasan pasal 30, maka definisi ini dapat kita simpulkan ya. Kita simpulkan menjadi suatu ruang lingkup. Karena tadi kalau kita ya coba diperhatikan ini di definisi ini ya. Ini instrumen yang atau logika yang dikonstruksikan untuk memberikan pengertian mengenai pra penuntutan ini lebih kepada konstruksi berdasarkan ruang lingkup pelaksanaan fungsi dari penuntut umum dalam ranah pra penuntutan. Jadi ya sama persis seperti ini ya. Nah, sehingga dari definisi dalam penjelasan pasal 30 saya apa namanya itu ya, membreakdown menjadi 9 ya, ruang lingkup dari pra penuntutan. Yaitu yang pertama mengikuti perkembangan penyidikan,
melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap penyidikan perkara tertentu, memberikan perpanjangan penahanan, menerima dan meneliti kelengkapan perkara, memberi petunjuk guna melengkapi berkas perkara, meneliti sah tidaknya penghentian penyidikan, menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, terakhir membuat konsep rencana dakwaan. Ya, ini dalam merumuskan ruang lingkup pra penuntutan, ya, saya tidak hanya berdasarkan kepada konsep dari pasal 30, ya, penjelasan dari pasal 30, tapi juga muncul dari pasal 14A KUHP, ya. Walaupun KUHP tidak merumuskan definisinya secara utuh, tapi dia menyebutkan konsepnya, ya. Misalnya di pasal 14A KUHP, ya, penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan. Nah, ini ya, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Nah, jadi dari dua rumusan ini, inilah yang kemudian saya simpulkan ruang lingkup dari pra penuntutan. Walaupun sebenarnya di dalam KUHP ada beberapa bagian yang juga menunjukkan adanya ruang lingkup pra penuntutan, ya, terutama di bagian wewenang atau pasal 8 dari KUHP yang berisikan wewenang penuntut umum. Ya, nanti bisa dibaca di dalam KUHP-nya. Nah, kemudian tentunya ya kita juga harus mampu melacak, ya, atau menarik ke belakang berkaitan dengan bagaimana atau kapan titik poinnya kewenangan dari penuntut umum untuk melaksanakan wewenang pra penuntutan. Ya, sebenarnya tadi dari penjelasan pasal 30 sudah sudah dikasih ciri-ciri ini ya. Kalau kita kembali lagi di sini, ya, setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, itu sebabnya di sini, ya, kalau pertanyaannya adalah dari mana munculnya wewenang? Maka kita awali dengan adanya pasal 109 ayat 1 KUHP, yaitu menerima SPDP dari penyidik. SPDP ini artinya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan ini hanya ada dalam ranah penyidikan, ya. Jadi wewenang pra penuntutan hanya berkaitan dengan ranah penyidikan dan tidak berkaitan dengan ranah penyelidikan. Jadi untuk ranah penyelidikan, jaksa tidak memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk kepada penyelidik dalam ranah penyelidikan. Nah, kemudian munculnya petunjuk dalam wewenang pra penuntutan juga diakomodir atau ditandai dengan adanya pasal 8 ayat 3 huruf A. Dalam praktek dikenal dengan istilah tahap 1, penyerahan tahap 1. Di dalam KUHP disebut sebagai penyerahan berkas, ya, perkara. Jadi yang diserahkan berkas perkara. Ini baru tahap 1, ini baru berkaitan dengan berkas. Disinilah kemudian penuntut umum melakukan penelitian, ya, terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik berkaitan dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat material, ya. Di sini juga ada jangka waktunya, ya, kapan harus mulai diteliti, dipelajari, ya. Juga ada tentang jangka waktu mengenai pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik, ya. Anda bisa baca sendiri di sini. Nanti juga dilengkapi dengan buku, ya, buku ajar yang sudah saya sampaikan. Kemudian di dalam tahap pertama itu juga ada persoalan mengenai
penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya ya suatu perkara untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, dan juga ada tentunya sebagai penentu ya, batas akhir dari suatu proses penyidikan itu selesai atau tidak selesai ya. Kalau dia selesai berarti diakhiri dengan dikeluarkannya pernyataan dari penuntut umum bahwa perkaranya sudah lengkap ya. Nah, kemudian setelah tahap 1 ada tahap 2 ya. Pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Kalau di dalam tahap 1 itu penyerahan berkas perkara. Nah, kalau dikatakan sudah lengkap oleh penuntut umum ya pada tahap 1, maka tahap 2-nya yang diserahkan adalah tersangkanya dan barang bukti ya. Tersangka dan barang bukti diserahkan. Dalam bahasanya KUHP disebutkan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai ya. Berarti kalimat dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai ini tahap 1 berarti ya. Nah, masuk ke tahap 2-nya. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum ya. Jadi yang diserahkan itu adalah pertanggungjawaban atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Nah, nanti di dalam proses ya penyerahan tersangka dan penuntut umum ini harus juga diberitahukan kepada kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya atau dari pihak keluarga, sehingga pihak keluarga mengetahui kapan tahap kedua itu dilaksanakan ya. Nah, dari tahap kedua ini kalau kita perhatikan di pasal 140-nya ya, yang ayat 1, jika hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ya membuat surat dakwaan. Nah, ini permasalahan juga ini ya, karena menggunakan kalimat dalam waktu secepatnya ya. Jadi tidak ditentukan berapa hari, tapi dalam waktu secepatnya. Oke, kita masuk sekarang kepada surat dakwaan. Tadi sudah disampaikan ya, kalau misalnya penuntut umum berkesimpulan atau menafsirkan bahwa berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke penuntutan, maka segera dibuat surat dakwaan. Nah, KUHP dan Undang-Undang 16 tahun 2004 ternyata juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Ya. Tidak ada satu pasal pun, bahkan penjelasan dari pasal pun juga tidak ada yang menerangkan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Tapi dalam konteks membangun logika berpikir dalam ilmu hukum, tidak hanya mengacu kepada undang-undang, tidak hanya mengacu kepada pasal, kita juga mengacu kepada doktrin. Nah, di dalam ranah doktrin sudah banyak ahli hukum yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Ya, salah satunya adalah ini yang saya tampilkan di dalam layar ini ya. Ini salah satu doktrin yang umum digunakan. Saya tidak menyebutkan siapa ahli hukumnya supaya Anda tidak terjebak nanti untuk menghafal ini doktrinnya siapa ini ya. Tapi cukup dipahami aja. Surat dakwaan adalah merupakan suatu akte. Nah, jadi surat dakwaan itu merupakan akte karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya. Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau dibuat oleh pejabat yang berwenang itu sendiri. Itu makna dari akte. Yang berisikan rincian peristiwa-peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh tersangka pelaku pidana, di mana penyusunannya haruslah didasarkan pada hasil penyidikan dari pihak polisi sebagai pejabat penyidik yang berguna sebagai landasan atau dasar dari suatu pemeriksaan di depan persidangan pada pengadilan negeri
untuk memperoleh suatu putusan dari hakim atas apa-apa yang dicantumkan dalam akte atau surat tersebut. Nah, dari doktrin ini ya, sebenarnya semua ahli hukum ketika membuat doktrin itu menggunakan bahasa atau kata-kata yang berbeda, tapi prinsipnya memiliki makna yang sama semuanya. Prinsipnya memiliki makna yang sama semuanya, sehingga adalah satu konvensi ya, kesepakatan bahwa surat dakwaan itu merupakan dasar bagi hakim untuk memutus dan dasar bagi jaksa untuk membuat tuntutan. Ya. Baik hakim dan jaksa itu tidak boleh keluar dari apa yang sudah disampaikan dalam dakwaan. Nah, oleh karena hukum pidana itu sangat menolak ultra petita atau keluar dari dakwaan, sehingga konstruksi dari dakwaan ya itu tidak boleh melampaui atau kurang dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang disangkakan. Nah, ini tolong diambil maknanya saja ya, tidak usah dihafal sampai titik komanya ya. Hanya kita tahu bahwa ini adalah doktrin ya. Jadi Anda cukup tahu bahwa konsep surat dakwaan itu tidak ada di pasal, tidak ada di undang-undang kejaksaan, tapi ada di doktrin. Cuma nanti dalam perkembangannya muncul suatu konsep dakwaan dalam surat edaran Jaksa Agung. Ya, nanti ada. Tapi kalau diperbandingkan, kenapa saya tidak menggunakan surat edaran Jaksa Agung? Ya, karena antara surat edaran Jaksa Agung dengan doktrin, posisinya lebih tinggi doktrin. Ya, jadi pendapat ahli itu lebih tinggi posisinya dibandingkan surat edaran Jaksa Agung. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis surat dakwaan ya. Sebagian besar isi dari jenis dakwaan ini merupakan kebutuhan praktek ya, sehingga banyak ditentukan dalam ranah praktek. Salah satunya adalah surat edaran Jaksa Agung tahun 93 ya, tentang pedoman pembuatan surat dakwaan. Itu ada di internet dan bisa di-download ya. Nah, jenis yang pertama adalah dakwaan tunggal ya. Kenapa disebut dakwaan tunggal? Karena jaksa mendakwa hanya berdasarkan satu pasal, ya, satu pasal, satu undang-undang. Jadi jaksa memiliki keyakinan atau penuntut umum memiliki keyakinan bahwa hanya satu peraturan yang dilanggar. Jadi tidak perlu menggunakan peraturan lain. Memang kelemahannya adalah ketika jaksa gagal untuk membuktikan, maka terdakwa tersebut lolos dari jeratan hukum. Itu kerugian kalau hanya menggunakan satu pasal. Model yang kedua adalah surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif ini pasal yang digunakan lebih dari satu, ya, umumnya dua, yang sering dimuncul dalam praktek itu dua. Ya. Dan pasal-pasal tersebut atau dua pasal tersebut saling membelakangi ya atau saling bertolak belakang. Mekanisme pembuktiannya ditentukan oleh pilihan hakim. Ya. Jadi hakim yang menentukan pasal mana yang terbukti atau pasal mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Ciri-ciri utama dari dakwaan alternatif yaitu menggunakan kata sambung atau ya antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua itu disambung dengan kata sambungnya atau ya, jadi dakwaan pertama atau dakwaan kedua. Nah, di dalam berbagai buku ajar juga dimuat di dalam surat edaran Jaksa Agung tahun 93 tentang pedoman pembuatan
surat dakwaan. Surat dakwaan alternatif ini hanya dipergunakan jika penuntut umum ragu ya terhadap pasal yang digunakan. Itu sebabnya menggunakan ciri-ciri khususnya dengan kata atau. Jadi kalau ada keraguan apakah pasal 1 atau pasal 2, nah dia menggunakan kata atau. Kemudian yang ketiga surat dakwaan subsidiar ya. Surat dakwaan subsidiar ini memiliki ciri-ciri lebih dari 2 dan bersifat berjenjang, mulai dari ancaman pidana yang terberat. Jadi disusunnya itu dakwaannya lebih dari 2 ya, bukan lebih dari 1, lebih dari 2, bersifat berjenjang. Ya, berjenjang artinya secara hierarkis yang paling atas, ya, yang paling atas adalah ancaman pasal dengan ancaman pidana yang paling berat. Ya, yang paling atas adalah ancaman pidana yang paling berat. Nanti kemudian menjadi unik kalau misalnya ada 2 undang-undang yang digunakan. Nah, mana yang bersifat khusus, mana yang bersifat umum. Dalam dakwaan subsidiar, maka undang-undang yang bersifat khusus itu lebih didahulukan. Ya, jadi berjenjangnya mulai dari undang-undang yang bersifat khusus, kemudian masuk ke undang-undang yang bersifat umum. Kemudian ada dakwaan kumulatif, surat dakwaan dengan model kumulatif. Ya. Pasalnya lebih dari 1 dan merupakan gambaran terjadinya beberapa tindak pidana. Nah, ini suatu model dakwaan yang diakomodir di dalam KUHP. Nah, berkaitan dengan penggunaan pasal, ya, seperti sebelumnya, juga menggunakan lebih dari 1. Ya. Dakwaan kumulatif lebih ditujukan kepada suatu tindak pidana yang sifatnya perbarengan, ya, atau konkursus. Nah, sehingga mekanisme pembuktiannya adalah seluruh pasal wajib dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata dan, ya. Jadi antara dakwaan 1 ke dakwaan kedua itu selalu disambung dengan kata dan. Yang terakhir adalah surat dakwaan gabungan atau kombinasi. Ya, kombinasi di sini dia antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiar, sehingga dia menggunakan kata atau dan juga menggunakan kata dan. Oke. Nah, yang paling penting dalam hal surat dakwaan adalah syarat sah dari suatu surat dakwaan. Nah, KUHP itu memberikan 2 syarat, ya, syarat formil dan syarat material yang ada di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Syarat formilnya, ya, syarat formilnya di bagian A itu berisikan identitas, nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka atau terdakwa. Ya, itu syarat formilnya. Kemudian syarat material. Syarat materialnya berisikan uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, ini syarat material yang wajib dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Syarat material ini mengandung makna bahwa pasal-pasal yang dituduhkan, ya, maka uraian dari unsurnya itu harus link and match dengan perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat terhadap pidana tersebut. Nah, jika tidak cermat, tidak jelas,
tidak lengkap, maka mengacu ke pasal 143 ayat 4, ya, dakwaan tersebut memiliki atau dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang batal demi hukum, ya, karena jaksa tidak mampu menguraikan unsur-unsur pasal dengan perbuatan di dalam suatu dakwaan. Nah, ini satu sesi yang sebenarnya sudah kita ungkap di awal, ya, mengenai nomenklatur jaksa penuntut umum. Ya. Ini kalau jaksa dalam KUHP sudah dijelaskan, ya, pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan yang sudah ingkrah, ya. Kalau penuntut umum itu jaksa yang melakukan penuntutan dan melaksanakan perkataan hakim. Hampir sama serupa. Ini hanya untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan nomenklatur dari jaksa penuntut umum. Nah, sedangkan penuntutan itu sendiri, ya, penuntutan itu sendiri adalah kalau kita mengacu dalam konsep KUHP, ya, itu hampir tidak jauh berbeda dengan konsep yang dimuat di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Ya. Nah, penuntutan dalam KUHP itu artinya adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam konsepnya Undang-Undang 16 2004. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Nah, ini perbedaannya di sini, ya. Di dalam Undang-Undang 16 2004 dia merujuk langsung kepada KUHP, ya, sehingga disebut diatur dalam hukum acara pidana, sedangkan yang di KUHP dengan menggunakan istilah diatur dalam undang-undang ini, ya. Jadi sebenarnya antara 16 2004 dengan KUHP itu isinya sama persis. Nah, kemudian yang berbeda adalah dalam rancangan undang-undang kejaksaan yang sempat heboh di tahun 2020 dan 2021 ini, ya. Nah, menurut rancangan undang-undang kejaksaan, penuntutan adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan dan persidangan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan, dan tindakan hukum lainnya seperti penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan aset, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, di sini menjadi menarik, ya. Rancangan kejaksaan ini seolah-olah membawa kembali kita kepada eranya HIR, ya, sebelum ada KUHP, di mana jaksa memiliki otoritas absolut terhadap penyidik. Nah, saya tidak tahu apakah ini rancangan ini masih berlanjut atau sudah dihentikan, ya. Kita tunggu saja. Nah, yang menarik adalah dalam kalimat ini disebutkan, ya, mana tadi, ya, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Nah, sekarang kita lihat pelimpahan perkara. Dalam pasal 143 ayat 4 KUHP disebutkan, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Nah, apa yang dimaksud di sini adalah surat pelimpahan perkara itu adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara, ya. Jadi ketika jaksa itu melimpahkan ke pengadilan, maka pelimpahannya itu instrumennya adalah surat pelimpahannya tadi, gitu, ya. Kemudian
surat dakwaannya, kemudian berkas perkaranya, berkas perkara yang dari penyidikan. Nah, tapi kemudian kalau kita kembali ke konsep sebelumnya, ya, di sini ada nih. Nah, ini dia. Dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, artinya surat pelimpahan perkara ini unsur di dalamnya adalah juga adanya permintaan untuk diperiksa, ya, agar hakim memeriksa perkara tersebut. Nah, bagian dari penuntutan, ya, apa korelasinya antara penuntutan dengan dakwaan? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa di dalam ranah penuntutan, ya, jaksa itu hanya bisa memilih salah satu dari pasal yang didakwakan kalau bukan dakwaan tunggal, ya. Kalau dakwaan tunggal berarti kan yang didakwa pasal 1 makanya dituntut pasal 1. Tapi selain dari dakwaan tunggal, jaksa itu bisa mengajukan pasal-pasal dibatasi dengan pasal-pasal yang sudah dituangkan di dalam dakwaan. Ya, jadi jaksa tidak bisa mengajukan pasal dalam hal penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal yang tidak pernah disebutkan di dalam surat dakwaan. Ya, tidak boleh. Jadi jaksa tetap menggunakan pasal yang digunakan dalam dakwaan untuk menuntut. Nah, itu korelasinya di situ. Demikian juga dengan hakim. Hakim tidak boleh memutus, ya, memutus berdasarkan pasal yang tidak ada di dalam surat dakwaan, ya. Jadi kuncinya nanti semua di surat dakwaan, baik itu untuk menuntut maupun untuk memutus, kuncinya ada di surat dakwaan, pasal apa saja yang muncul dalam surat dakwaan, ya, sehingga tuntutan tidak boleh melebihi dari surat dakwaan, putusan juga tidak boleh melebihi dari surat dakwaan. Jadi harus hanya sekitar surat dakwaan itu saja. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Selebihnya Anda bisa pelajari yang ada saya sampaikan buku, ya, di dalam Google Drive, buku dan berbagai artikel untuk pelengkap bacaan, ya, karena nanti pertanyaannya juga muncul dari buku gitu, ya. Jadi Anda perlu perlu pelajari lagi buku-bukunya. Silahkan diperdalam sendiri, ya. Ini hanya pemantik. Kita lanjutkan diskusi di dalam tatap muka melalui Zoom, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.